Renungan hari Rabu 8 November 2023, Pekan Biasa ke-31 tahun A. Tak mungkin menjadi pengikut Kristus tanpa memikul salib. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 13 ayat 8-10 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25-33. Saudara-saudariku terkasih, menjadi pengikut Kristus adalah keputusan pribadi. Maka konsekuensinya adalah harus siap untuk mentaati segala aturan, tuntutan yang diberikan Kristus. Salah satu konsekuensi mengikuti Yesus adalah siap kehilangan apa yang ada pada pribadi kita, bahkan nyawa dipertaruhkan menjadi murid Kristus. Ketika melihat orang-orang mulai berbondong-bondong datang mengikuti Dia, Yesus menguji iman mereka dengan pernyataan ini. Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pada bagian pertama ini, tuntutan Yesus bagi seorang yang mau menjadi pengikutnya adalah harus melepaskan ikatan dengan kaum keluarga, sahabat karib, orang-orang yang sangat dekat, dan menjadikan fokus perhatian pada pribadi Kristus. Tuntutan yang kedua, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Salib menjadi tuntutan. Salib harus dipikul. Beban tanggung jawab yang diserahkan Kristus harus menjadi prioritas utama. Pertama, setiap orang yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Hal yang ketiga ini adalah hidup sederhana. Hidup tidak terikat dengan hal-hal duniawi. Saudara-saudariku terkasih, bila kita menilai tiga syarat ini, maka sebenarnya boleh dikatakan bahwa sangat berat dan banyak orang akan tidak mampu untuk mengikuti tuntutan. Bagaimana mungkin orang harus membenci orang tua, istri, anak-anak, saudara-saudari hanya karena Kristus? Bagaimana orang dapat memikul salib, melepaskan segala harta milik? Jalan pikiran Allah memang sangat berbeda dengan jalan pikiran manusia. Kehendak Allah kadang sulit dipahami. Karena itu saudara-saudariku terkasih, dari semua kenyataan ini, Yesus sebenarnya menuntut para murid agar sungguh-sungguh mencintai Dia secara total. Memfokuskan perhatian pada tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Fokus pada janji yang telah diucapkan. Yesus menuntut kita agar hidup apa adanya, hidup sederhana, miskin, menyesuaikan diri dengan situasi umat yang akan dihadapi dalam medan pastoral. Ia juga menuntut kita untuk memikul salib, artinya siap berkorban, siap mengorbankan waktu, tenaga, pikiran demi tugas tanggung jawab yang diserahkan kepada kita.
Membenci orang-orang yang dekat tidak berarti melepaskan diri dengan mereka. Tetapi ketika melaksanakan tugas tanggung jawab, fokus perhatian kita adalah pada misi perutusan Yesus Kristus, bukan misi keluarga, misi pribadi. Yang dituntut dari Yesus adalah menghadirkan kerajaan Allah, bukan menghadirkan kerajaan dunia. Yang dituntut dari Yesus Kristus adalah mewartakan Kristus yang tersalib, bukan mewartakan diri kita. Maka mari saudara-saudariku terkasih, kita belajar untuk mengikuti Yesus secara sungguh. Banyak yang dipanggil, tetapi hanya sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil untuk terlibat, tetapi sedikit juga yang terlibat dengan sungguh-sungguh. Kita masuk pada kelompok yang mana? Semoga kita setia dan bertanggung jawab dalam mewujudkan misi perutusan Yesus yang diserahkan kepada kita masing-masing sebagai imam biarawan-biarawati maupun sebagai awam dalam keluarga dan dalam perutusan gereja di tengah masyarakat.